Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Cebar, cerita bergambar. Di channel ini, saya bercerita sekaligus menggambar cerita-cerita menarik dari sebuah film. Cerita kali ini saya ambil dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, berjudul The Blind Side. Alur ceritanya sangat menginspirasi dan memotivasi. Terinspirasi dari perjalanan hidup Michael O'Hare, anak kulit hitam yang diremehkan. Michael O'Hare merupakan seorang pemain football terkenal. Namun, di balik hidupnya yang sukses saat ini, terdapat kisah hidup yang memilukan di masa lalunya. Michael adalah seorang anak berbadan besar dan berkulit hitam. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai aja cerita bergambarnya. Saat ini Michael tinggal bersama keluarga Tony yang tak lain merupakan ayah dari Steven sahabatnya. Bersama Tony dan Steven, Michael berangkat menuju sekolah Kristen dengan tujuan memindahkan Steven dan Michael ke sekolah tersebut. Pindah sekolah bukanlah perkara mudah. Tony pun pergi menemui guru olahraga untuk membicarakan potensi besar kedua anak tersebut. Agar kedua anak itu bisa dipertimbangkan masuk sekolah tersebut karena bakat mereka di bidang olahraga cukup menjanjikan dan bisa mengangkat prestasi sekolah. Steven dan Michael memiliki skill yang cukup menjanjikan di bidang olahraga. Tony pun meyakinkan guru olahraganya itu. Saat itu, guru olahraga memperhatikan Michael dan Steven bermain basket di lapangan sekolah. Sang guru terpukau melihat permainan mereka. Akhirnya, guru olahraga itu mau membantu mereka. Tidak semudah itu memasukkan Michael ke sekolah itu. Sampai-sampai, perdebatan antara guru olahraga dan dewan sekolah pun terjadi. Dikarenakan Michael banyak sekali mempunyai nilai jelek di rapornya. Dewan sekolah pun menolak Michael. Steven justru kebalikannya. Ia memiliki nilai akademis yang bagus dan bisa masuk. Guru olahraga menentang keputusan dewan guru. Guru olahraga berkata, "Kita bukan menerima Michael karena bakat olahraganya, tetapi kita menerima Michael karena itu hal yang tepat, itulah yang Kristen ajarkan." Mereka pun akhirnya secara resmi bisa pindah ke sekolah tersebut. Di awal masuk sekolah, Michael sulit beradaptasi. Akhirnya membuat Michael tertekan dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan benar. 1 bulan pun berlalu. Guru-guru mulai mengevaluasi perkembangan murid didik mereka. Dan saat para guru mengevaluasi Michael, mereka menganggap ia anak yang bodoh, tidak pernah sama sekali pun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Akan tetapi, Miss Boswell, guru Michael, mengatakan bahwa Michael mempunyai masalahnya tersendiri. Tidak sengaja, Miss Boswell menemukan curhat Michael yang ditulis di atas secari kertas yang ia buang. Keesokan harinya, Miss Boswell berkata kepada guru bahwa sebenarnya Michael memiliki daya tangkap otak yang bagus. Setiap materi yang diajarkan di kelas, Michael sesungguhnya mengerti. Buktinya, ketika diberi soal lisan, ia mendapat nilai C. Masalahnya cuma kemampuan membacanya yang masih minim, dan Michael tidak mengerti cara belajar di kelas, menurut Miss Boswell. Saat malam hari, Michael kebetulan mendengar Tony berdebat sama istrinya. Perdebatan mereka mengenai Michael yang tinggal di rumah Tony. Istri Tony tidak sanggup memberi makan Michael setiap hari. Tony pun terdiam tak berkata apa-apa. Michael memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut demi kebaikan Steven dan Tony. Michael harus bisa bertahan sendiri sebisa mungkin. Michael terlontang-lantung tidak tahu mau kemana dan tidur di mana. Bahkan ia sampai mencuci bajunya di wastafel laundry karena tidak memiliki uang. Film ini melibatkan keluarga kaya raya beranggotakan Leigh Ann, Sean, dan kedua anaknya SJ dan Collins. Di siang hari, SJ menegur Michael dan menyuruhnya agar murah senyum, biar tidak ada yang takut kepadanya. Dikarenakan Michael orang kulit hitam di antara sekian banyak kulit putih. SJ pun memperkenalkan dirinya kepada Michael.
Di suatu malam dengan suhu udara yang dingin, Michael terlihat berjalan sendirian di jalan. Michael hanya punya baju yang melekat di tubuhnya saja. Saat itu, Leigh-Ann, SJ, dan Sean yang kebetulan melihatnya pun memutuskan untuk putar balik dan menghampirinya. Leigh-Ann adalah istri Sean To-hee. Sean To-hee adalah mantan atlet basket dan memiliki banyak cabang restoran. Sedangkan istrinya Leigh-Ann adalah seorang pebisnis wanita yang sukses. Saat sampai di kediaman mereka, Michael takjub melihat rumah keluarga mereka yang sangat mewah. Malam itu, Michael pun tidur di sofa. Membawa Michael ke rumahnya sebenarnya membawa kekhawatiran untuk Leigh-Ann. Alasan pertama, mereka belum mengenal betul Michael dengan baik. Alasan kedua, mereka takut ia mencuri sesuatu di rumah mereka. Besok paginya, Leigh-Ann turun ke bawah untuk memeriksa dan melihat Michael. Ternyata Michael sudah tidak ada. Tanpa pamitan, Michael sudah keluar dari rumah. Mungkin saja dia tidak mau dianggap beban, seperti sebelumnya ketika masih di rumahnya Tony. Tapi Leigh-Ann tidak memperbolehkan Michael pergi. Pada akhirnya, Michael balik lagi ke rumah dan merayakan Thanksgiving bersama-sama keluarga Sean. Mereka pun sangat menyambut baik dengan kehadiran Michael di rumah itu. Michael dianggap keluarga sendiri. Melihat kondisi pakaian Michael yang lusuh, Leigh-Ann mengajak Michael berbelanja pakaian. Sayangnya, Michael menolaknya karena Michael sudah mempunyai pakaian di rumah ibu kandungnya. Leigh-Ann pun mengajak Michael untuk mengambil pakaiannya di rumahnya. Sesampainya di sana, Michael melihat tidak ada siapa-siapa di rumahnya dan sudah ada surat keterangan pengusiran di pintunya. Karena tidak mendapat pakaian, mereka pun akhirnya pergi berbelanja pakaian untuk Michael. Michael sekarang memiliki pakaian yang layak, pantas dipakai di sekolah, dan juga pakaian untuk bersantai. Pada malam hari menjelang tidur, Leigh-Ann menawari Michael untuk tinggal di rumahnya, dan Michael hanya menjawab dia tidak mau pergi ke tempat lain. Jadi Leigh-Ann memberikan kamar buat Michael, semua kebutuhan terlengkapi, tempat tidur besar, lemari, meja belajar, komputer, dan toilet dalam juga. Michael mengucapkan terima kasih kepada Leigh-Ann dan berkata, "Seumur hidupku, ini pertama kalinya saya mempunyai tempat tidur pribadi." Mendengar itu, Leigh-Ann pun hampir meneteskan air mata. Karena hal kecil yang ia buat sangat berarti ternyata bagi orang seperti Michael. Di sekolahannya, Michael mendapatkan pembelajaran dari para guru-gurunya. Miss Boswell salah satunya, dan juga yang menemukan cara mengajar yang efektif dan mudah dipahami untuk Michael. Kemudian, guru-guru lain juga mengikutinya. Michael pun dapat kemajuan dari segi nilai. Pada suatu malam, Sean mengajak Leigh-Ann, SJ, Collins, dan juga Michael makan di suatu restoran. Tujuannya untuk merayakan kesuksesan Sean dalam melobi guru pelatih agar memasukkan Michael ke dalam tim football sekolah. Setelah mereka makan, Michael tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang ia kenal, yang bekerja di restoran itu. Saat mereka di perjalanan pulang, Leigh-Ann pun bertanya kepada Michael siapa orang tadi. Michael menjawab, laki-laki tadi namanya Marcus, yang tidak lain adalah kakak dari Michael yang terakhir ia melihatnya dulu saat masih kecil berumur 7 tahun. Seiring berjalannya waktu, Michael yang sudah lama tinggal di rumah itu pun sudah dianggap keluarga. Bahkan untuk foto kartu Natal, Michael pun diikut sertakan berfoto bersama mereka. Dikarenakan foto kartu Natal itu, saudara dan teman-teman Leigh-Ann banyak yang mengetahui keberadaan Michael dalam keluarga mereka. Leigh-Ann lebih merasa bahagia karena keberadaan Michael di rumahnya. Tapi, menurut teman-temannya,
keputusan Leigh-Anne membawa Michael ke rumahnya adalah keputusan yang harus benar-benar dipertimbangkan lagi. Karena perawakan Michael besar, menyeramkan, ia juga berkulit hitam. Mendengar perkataan teman-temannya, Leigh-Anne pun sangat kecewa kepada mereka. Di sekolah, Michael sering juga dipandang sebelah mata, dikarenakan Michael berkulit hitam di antara banyaknya kulit putih. Namun SJ selalu mendukung Michael, dan begitu pun juga Colin. Pada bulan selanjutnya, sesi latihan football pertama untuk Michael. Michael yang tidak pernah sama sekali bermain football, sering melakukan kesalahan. Ia tidak mengerti aturan bermain football. Leigh-Anne berusaha meyakinkan sang pelatih. Sebenarnya, Michael bisa jadi lebih baik kalau ia dilatih lebih dengan cara yang benar. Dengan dukungan SJ, Michael rajin berlatih dan belajar aturan permainannya, supaya ia lebih pantas bergabung di tim football sekolah. Leigh-Anne dan Sean mulai membahas masa depan Michael dan membicarakan tentang kemungkinan pengadopsian Michael. Leigh-Anne berpikir mereka harus mencari tahu siapa keluarga Michael sebenarnya. Tapi Sean menganggap itu sudah tidak diperlukan lagi, karena Michael sepertinya sudah melupakan masa lalunya yang kelam, bahkan tidak peduli. Mereka pun setuju mengadopsi Michael. Jadi, keesokannya, Leigh-Anne berangkat dengan tujuan untuk mengurus berkas-berkas adopsi untuk Michael. Menurut catatan riwayatnya, Michael berpisah dengan ibunya saat masih berumur 7 tahun. Ibunya pecandu narkoba dan juga mempunyai belasan anak, dan diketahui ayahnya telah bunuh diri terjun dari jembatan. Sesungguhnya Leigh-Anne bisa-bisa saja dengan mudah mengadopsi Michael, karena Michael berada di perlindungan negara. Proses hanya menunggu persetujuan hakim saja. Akan tetapi, Leigh-Anne tetap mau memberitahu ibunya Michael sebelum mengadopsinya. Leigh-Anne pun mencari ibu kandungnya Michael dan menemukannya. Mereka pun ngobrol tentang keadaan Michael dan rencana Leigh-Anne untuk mengadopsinya. Leigh-Anne memberitahukan pada Miss O'Hare kalau dialah sebenar-benarnya ibu kandungnya Michael, sampai kapanpun akan selalu begitu. Dan Miss O'Hare diizinkan bertemu dengan Michael kapanpun saja yang dia mau. Saat di rumah, Leigh-Anne mengatakan bahwa ia dan suaminya akan menjadi wali sah Michael. Michael ditanya, "Hei Michael, apakah kamu mau menjadi bagian dari keluarga ini?" Jawab Michael, "Aku pikir sebelumnya aku sudah dianggap keluarga." Sekarang Michael sudah resmi mempunyai tempat tinggal yang nyaman, yang dulunya sempat menjadi gelandangan karena tidak mempunyai tempat tinggal. Sekarang bahkan sudah punya kartu identitas, SIM, bahkan sudah dibelikan mobil. Michael sekarang sudah memiliki keluarga yang benar-benar sayang kepadanya. Suatu hari, saat Michael dan SJ pergi untuk membeli video game terbaru, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Untungnya Michael sempat melindungi SJ. Setelah cedera kecelakaan Michael telah sembuh, Michael pun ikut latihan football lagi. Seperti biasa, guru pelatih masih marah-marah. Michael masih saja belum bisa mengikuti jalannya permainan. Melihat hal itu, tanpa basa-basi Leigh-Anne pun turun tangan. Dia menjelaskan kepada Michael bagaimana harusnya Michael melindungi rekan satu timnya. Leigh-Anne pun mengajari Michael dan mensimulasikan bagaimana tindakan Michael melindungi dirinya dan juga SJ. Dan hasilnya luar biasa. Saat ia bertemu dengan orang yang tepat untuk mengajarinya, potensi terpendam Michael pun keluar, dan bahkan performanya menjadi yang terbaik saat sesi latihan itu. Sudah terbukti, gak ada anak bodoh ataupun gagal.
Yang ada sebenarnya anak yang belum diketahui potensinya dan cara yang cocok untuk mendidiknya. Hari pertandingan pertama melawan sekolah lain pun tiba. Awal pertandingan cukup berat, karena Michael dan timnya mendapat tekanan mental dari tim lawannya, yang membuat ketinggalan angka cukup jauh. Michael gak pernah marah dan selalu positif, walaupun mendapatkan tekanan mental dan dibully. Di pertengahan pertandingan, Michael akhirnya mendapatkan ritme permainan dan sukses menjadi defender yang membuat lawan-lawan tandingnya kewalahan menghadapi Michael. Mereka berhasil membalik keadaan dan juga pada akhirnya memenangkan pertandingan tersebut dengan nilai skor telak. SC mengirimkan rekaman pertandingan Michael ke klub-klub football perguruan tinggi. Mereka yang sudah melihat kemampuan luar biasa Michael tertarik untuk mengajak Michael bergabung ke tim mereka. Saat sesi latihan, lapangan tempat Michael berlatih bersama timnya telah ramai didatangi pelatih-pelatih football dari banyak perguruan tinggi. Mereka ingin melihat secara langsung kemampuan Michael. Ketika Michael beraksi di depan mereka semua, Michael pun mendapatkan perhatian, dan banyak pelatih yang berebut untuk mengajaknya bergabung dengan klub football mereka. Dengan prestasi saat ini, sebenarnya Michael bisa saja mendapatkan beasiswa ke universitas. Banyak sekali voicemail yang masuk untuk mengajak Michael bergabung ke klub mereka. Yang cukup mengkhawatirkan, nilai akademis Michael masih di bawah standar. Agar Michael dapat beasiswa itu, harus ia memenuhi nilai minimal. Jadi, Ligue 1 memanggil guru privat untuk memberi pelajaran tambahan untuk Michael. Bukan hanya dengan telepon, mereka pun datang ke rumahnya langsung, memberikan penawaran yang terbaik untuk Michael dan SJ. Karir football Michael di sekolah semakin gemilang. Michael membawa sekolahnya menjuarai pertandingan football antar sekolah. Itulah juga kenapa Michael masih diincar beberapa universitas yang menawarkan beasiswa kepadanya. Dikarenakan les privat yang rutin, kemampuan akademis Michael pun mengalami peningkatan. Karena banyak yang penasaran universitas mana yang dipilih Michael, sampai-sampai banyak media yang meliputnya. Namun, ada kendala di nilai akademis. Kendalanya dinilai satu mata pelajaran. Nilai Michael mendapat D, sedangkan ia butuh nilai B. Ligue 1 pun berbicara langsung kepada guru yang bersangkutan. Dan saat itu, Michael diberi tugas untuk membuat sebuah cerpen yang bagus untuk menaikkan nilainya. Dengan dukungan guru privat dan juga Sean, Michael banyak mendapat inspirasi buat menulis. Melalui cerita yang ia tulis itu, Michael akhirnya berhasil mendapatkan nilai B. Meskipun lulus dengan nilai bisa dibilang pas-pasan, itu sudah cukup untuk memenuhi syarat mendapatkan beasiswa. Dengan kebaikan dan ketulusan Ligue 1, seorang yang tujuan hidupnya agak jelas serabutan akhirnya bisa bersekolah hingga ke universitas dan sampai menemukan jati dirinya. Semua baik-baik saja sebelum Ligue 1 mendapatkan telepon dari NCAA. NCAA adalah lembaga pengawas anak. Michael diminta datang ke kantor lembaga tersebut. Di sana, Michael pun dihujani pertanyaan tentang kebaikan apa saja yang keluarga itu berikan. Apa hanya untuk mendapatkan keuntungan dari potensi Michael?
Semua kebutuhan Michael dipenuhi oleh Lee-an dan Sean. Apa untuk memastikan supaya Michael masuk ke perguruan tinggi bekas sekolah mereka dulu. Juga, apakah berhubungan Lee-an dan suaminya menjadi donatur tetap di universitas itu, sehingga masuknya Michael ke universitas itu juga akan memberi untung untuk mereka juga, kata wanita tersebut. Michael pergi langsung dari situ dengan perasaan yang kacau. Michael langsung mempertanyakan kebaikan yang selama ini diberikan Lee-an. Apakah yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka, ataukah benar-benar untuk menolong Michael? Setelah itu, Michael tidak pulang ke rumah Lee-an, namun malah kembali ke rumah ibu kandungnya. Bukannya ketemu ibunya, malahan ketemu dengan teman-temannya dulu dan diajak masuk ke rumahnya. Karena teman-teman Michael berkata buruk tentang Lee-an dan Collins, membuat naluri melindungi Michael muncul. Michael pun meminta berhenti menjelek-jelekan keluarga angkatnya, tapi teman-temannya makin menjadi-jadi. Perkelahian pun terjadi. Dengan badan yang sangat besar, Michael berhasil menghajar mereka tanpa ada kesulitan. Setelah perkelahian itu, Michael menelpon Lee-an. Lee-an pun datang dan berbicara kepada Michael, seperti layaknya ibu dan anak. Urusan dengan NCAA sudah selesai saat Michael berkata, "Bahkan, semua keluargaku sekolah di sana. Makanya aku ingin sekolah di sana." Ketulusan Lee-an dan Sean menolong Michael membuat Michael bisa meraih kesuksesan. Dari awalnya seorang gelandangan yang berasal dari lingkungan yang tidak baik, berubah menjadi seorang pemain football terkenal. Michael O'Hare, seorang anak yang hidup di lingkungan yang cukup keras dan sudah dipisahkan dari ibunya yang pecandu narkoba ketika masih kecil, menggelandang ke sana kemari, kabur dari panti asuhan sampai bertemu orang baik yang mengangkatnya menjadi salah satu anggota keluarga mereka. Ketika Lee-an berhasil membawa Michael menuju kesuksesan, Lee-an merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Membantu orang lain bukanlah hanya dalam bentuk materi, tapi juga bisa dalam bentuk lain seperti ide, kesempatan, kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Suatu pencapaian yang mahal apabila bisa memberi dan membuat banyak orang bahagia. Saat ini, Michael O'Hare sudah menjadi pemain football dengan memiliki banyak sekali prestasi. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini, klik subscribe, like, dan share video ini. Selalu ingat, jangan pernah bosan menjadi orang baik. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu untuk kalian semua.